الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Muslim Muslimah rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai emansipasi Kartini menurut Islam. Telah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menanggung biaya 3 anak perempuan, mengajarkannya adab, menikahkannya dan berbuat baik kepada mereka, maka baginya surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini, yang mana tanggal tersebut merupakan tanggal kelahiran Raden Ajeng Kartini. Peringatan ini ditetapkan secara resmi melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 pada tahun 1964 yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 1964, yang di dalamnya memuat penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional yang termaktub di dalam okkoy.com. Nah, Kartini dalam surat-suratnya kepada Nyonya Abendanon tertanggal 21 Januari 1901 menyatakan betapa pentingnya peran perempuan dalam memajukan peradaban dan moralitas manusia. Kartini menyatakan bahwa perempuan merupakan soko guru peradaban. Artinya, melalui didikan perempuan, anak-anak menerima pendidikan pertama, belajar, merasakan, belajar, berpikir, dan belajar berkata-kata. Dalam lain bahasa, Hafidz Ibrahim yang terkenal sebagai penyair Sungai Nil berkata, ibu adalah madrasah. Jika engkau persiapkan dengan baik, maka engkau tengah mempersiapkan suatu bangsa yang unggul. Ibu adalah madrasah bagi para guru yang memiliki pengaruh luas di sepanjang ufuk. Sejarah dalam hal ini, dalam pepatah Arab mengatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Pepatah itu berbunyi, yaitu wanita adalah tiang negara. Jika ia baik, maka baiklah negara. Jika ia buruk, maka buruklah negara.
Dan dalam kata-kata bijak disebutkan, jika kau ingin merusak suatu bangsa, rusaklah sejarah pemudanya. Dan jika engkau ingin merusak suatu negara, rusaklah moral wanitanya. Nah, berbicara mengenai peranan wanita, setiap anak memiliki ketergantungan kepada wanita, yaitu ibu. Bukan hanya soal nutrisi, namun bahkan eksistensi. Terdapat sebuah kisah, yaitu Raja Frederick penguasa Jerman pada abad ke-13 pernah merampas 50 bayi dari dekapan ibunya. Ia ingin tahu jika bayi-bayi manusia tidak diasuh dan diajak bicara, bahasa seperti apa yang mereka gunakan. Berhari-hari bayi-bayi malang itu hanya disuapi susu, dimandikan, lalu ditinggal di tempat tidur. Hingga akhirnya bayi-bayi itu meninggal satu persatu. Sang raja pun tak pernah menemukan jawabannya hingga kini. Yang termaktub di dalam hidayatullah.com. Maka dari itu sangatlah penting eksistensi wanita dalam kehidupan keluarga bahkan bangsa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk mendidik para wanita dengan sabdanya pada hadis utama di atas, barang siapa yang menanggung biaya 3 anak perempuan, mengajarkannya adab, menikahkannya dan berbuat baik kepada mereka, maka baginya adalah surga. 3 saudara perempuan atau 3 anak perempuan atau 2 saudara perempuan atau 2 anak perempuan. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap perempuan. Lihat saja di dalam Al-Quran terdapat banyak nama-nama perempuan. Misalnya surat An-Nisa yang artinya perempuan-perempuan. Secara spesifik, misalnya surat Maryam, yaitu ibunda Nabi Isa alaihissalam. Apalagi surat yang bernama Al-Mujadilah, perempuan yang mengajukan gugatan. Ada lagi surat yang bernama Al-Mumtahanah, yaitu perempuan yang teruji. Begitu pula surat-surat yang lain, meskipun tidak memakai nama perempuan, namun secara spesifik kandungannya banyak yang berbicara mengenai hal ihwal perempuan-perempuan. Nah, disinilah pentingnya kita memahami dengan benar, yaitu emansipasi yang menjadi semangat Kartini. Emansipasi yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu emancipation, yang berarti lepas dari genggaman. Emansipasi dalam KBBI memiliki 2 pengertian. Yang pertama adalah pembebasan dari perbudakan. Pengertian emansipasi yang kedua adalah persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria dalam kamus KBBI. Memang demikian, dahulu wanita tidak diakui eksistensinya. Pada zaman jahiliyah, wanita dianggap sebagai sumber kecelakaan dan malapetaka. Kelahiran seorang bayi perempuan mereka anggap sebagai kesialan, sehingga harus dikubur hidup-hidup untuk menjauhkan kesialan dari kesialan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya di dalam surat Al-Quran, yaitu An-Nahl 58 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busra bihi ayumsikuhu ala huni am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Yang artinya, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang sampai kepadanya.
Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau menguburkannya ke dalam tanah dalam keadaan hidup-hidup? Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran Surat An-Nahl 58-59. Pada zaman jahiliyah, wanita juga tak memiliki hak sedikit pun terhadap harta warisan. Mereka tak sudi untuk makan dan minum bersamanya selama ia haid. Cerai tidak ada batasannya sehingga pria menjadikan wanita tersiksa dan terlunta-lunta. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Demi Allah, semasa jahiliyah kami tak pernah menganggap wanita punya kedudukan apapun, hingga Allah menurunkan ayat-ayat tentang mereka dan menetapkan bagi mereka harta warisan." Hadis riwayat Bukhari. Maka emansipasi haruslah dipahami dengan benar, yaitu disertai batasan-batasan sesuai ajaran Islam. Dalam urusan pekerjaan, Islam tidak membatasi perempuan. Lihatlah Khadijah binti Khuwailid, seorang pedagang yang sukses. Zainab binti Jahsi, istri Rasulullah, juga aktif dalam bekerja, menyamak kulit binatang. Tentunya itu semua tanpa meninggalkan peran utama kodrat sebagai istri dan ibu. Jangan sampai emansipasi disalahpahami sehingga alih-alih menjadikan wanita mulia, malah menjadikan wanita terhina. Jika laki-laki di kampung diberi tugas ronda malam, maka jangan dengan dalih emansipasi kemudian mengusulkan agar wanita juga bertugas ronda malam. Emansipasi haruslah dipahami dalam konteks saling melengkapi. Hubungan laki-laki atau suami dengan perempuan atau istri layaknya stiker dan penjaga gawang yang memiliki tugas dan daerah yang berbeda, namun saling menguatkan. Bukan untuk membeda-bedakan. Wallahu a'lam. Semoga Allah Al-Bari menjadikan kaum wanita semakin mulia dengan menjalankan semua ajaran Islam dan tidak tertipu dengan istilah emansipasi tanpa batasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kaum perempuan khususnya dan membuka kesadaran bagi kaum Adam atau laki-laki untuk memberikan wacana baru bagi perempuan di dalam bekerja, berpendidikan, dan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.